Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam buat warahmatullahi semuanya wabarakatuh. yang ada di rumah juga. Podcast kali ini merupakan podcast perdana yang diadakan oleh Komunitas Informasi Masyarakat, di mana ini merupakan kegiatan perdana kami di podcast dan insya Allah semoga tetap berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillahnya pada kesempatan kali ini kita sedang kedatangan tamu narasumber yang sangat istimewa. Beliau merupakan produk Topote juga ya Kak. Jadi udah inisiatif nih untuk ngobrol-ngobrol santai, santai bareng karena sama-sama produk batu putih kayak gitu ya Kak. Mm-mm. Barangkali bisa perkenalan nih Kak, biar teman-teman yang ada di rumah juga tidak penasaran Kak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Fitri Yuliana, biasa dipanggil Yuli. Tapi kalau teman-teman atau dosenku tuh biasanya manggil Fitri. Tapi kalau di Topote itu biasanya dipanggil Yuli. Aku asli Topote, aku asli dari Topote Lao, Dusun Jarangu. Jadi dari Koramil tuh ke utara itu ya. Sekitar sekilo lah dari sana rumahku tuh. Terus sekarang aku lagi menempuh pendidikan S2 di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, mengambil jurusan linguistik terapan bahasa Inggris. Oke Kak. Sudah, Mbak. Jadi uh, uh, jadi sekarang kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya Kak. Mm-mm. Berbicara mengenai yang muda berprestasi. Sebagaimana kan kita tahu nih ya Kak, bahwasanya di Batu Putih itu sangat kental patriarkinya, di mana perempuan Mm-mm. itu sangat terkekang, tidak bisa apa-apa gitu. Nah, bisa nggak sih Mm-mm. Kak sedikit menceritakan bagaimana perjalanan Kakak, entah itu dari S1 sampai bisa ke Jogja, sampai sekarang S2 dapat beasiswa bergengsi ya gitu Kak. Oh iya, oke. Menurutku pribadi ya Mbak ya, sebenarnya perempuan di Madura itu sekarang sudah sedikit longgar dibandingkan dengan sebelumnya ya kan. Karena sekarang aku juga di sini di Jogja banyak sekali teman-teman yang perempuan yang dari Madura, walaupun misalkan apa ya, dibandingkan dengan cowok mungkin ya masih cowok yang lebih banyak daripada cewek gitu. Perjalananku sebenarnya ini bukan pertama kali aku merantau. Jadi dulu pas aku masih SMTS sampai SMA itu aku mondok. Jadi aku dulu mondok di Anokoyah Hulu gitu. Nah, tapi walaupun aku mondok di situ, emak tuh ibuku tuh tetap berpegang teguh aku harus apa namanya kuliah di Anokoyah karena aku anak tunggal. Pertama aku anak tunggal dan juga ibu tuh nggak ingin jauh dari aku. Cuman dari situ aku kayak gimana sih pinter-pinternya kita aja meyakinkan orang tua kita bahwa kita itu merantau kayak menempuh studi ke kota orang, ke luar kota gitu, bukan untuk justru menambah beban orang tua, tetapi ingin meringankan beban orang tua. Dan itu yang aku dulu janjiin ke ibuku. Aku bilang ke emak, mak kaula mangkat ke Jogja kuliah benih jen mabre tapi madu mangah itu bahasa kalau bahasa Indonesianya mungkin teman-teman di sini ada yang dari luar Madura ya. Jadi saya tuh bilang saya tuh mau keluar Jogja itu tuh bukan karena mau nambah beban, tetapi ingin mengurangi beban gitu. Dan sebenarnya ibuku tuh sudah ngasih izin gitu ya. Iya, kamu silahkan berjuang gitu. Cuman waktu itu kan otomatis aku tuh harus ngebuktiin apa sih buktinya gitu. Dan aku nekat daftar SNMPTN. Jadi aku lulus di Winsuka S1-nya itu non tes. Jadi aku lulus nggak pakai tes, aku pakai nilai MA gitu. Nah, setelah lulus aku membuktikan nih aku lulus mak di sini gitu. Dan akhirnya disitulah emak mulai menaruh kepercayaan, oh ternyata anakku nih beneran mau kuliah keluar gitu. Dan dari situlah aku mendapat restu. Singkatnya gitu sih Mbak, sampai akhirnya pas awal itu cuman masih mau sampai S1 doang. Cuman pas udah seiring berjalannya waktu, mau semester 4 di S1 itu aku sudah sounding, maksudnya udah bilang ke emak kalau emak aku mau S2 di Jogja gitu. Awalnya aku mau sebenarnya ini hanya mimpi ya. Awalnya tuh aku mau ke luar negeri karena dari dulu aku pengen ke luar negeri. Aku pengennya ke Cina. Cuman dari situ emak tuh bilang kalau ke luar negeri emak gak ngizinin karena ya jauh banget kan, otomatis 2 tahun aku baru bisa pulang. Tapi kalau misalkan di dalam negeri emak izinin, jadi akhirnya aku ngambilnya di dalam negeri gitu Mbak.
Gini Kak, ada nggak sih Kak salah satu momen yang bikin Kakak itu hampir down kayak gitu? Di tengah-tengah perjuangannya Kakak benar-benar mau ngebuktiin loh ke mereka yang apa punya mindset yang masih mindsetnya tuh masih anggap saja agak mindset orang-orang desa kayak gitu. Nah, ada nggak sih Kak momen di mana Kakak itu hampir nyerah kayak gitu? Oh, aku udah capek ya, kok gini, kok gini, kok gini kayak gitu tuh Kak. Ada nggak sih Kak? Oke, kalau mindset pengen nyerah, enggak. Aku nggak pernah memilih, bukan nggak pernah ya, aku berusaha menjauhi mindset itu. Karena menurutku, uh, kalau ketika orang-orang bilang, apa namanya, ketika orang bilang bahwa bini tak bisa, apalagi kan keluarga aku itu bukan menengah, apa secara finansial tuh bukan menengah ke atas, tetapi menengah ke bawah. Nah, disitulah orang-orang bilang, emang bisa cewek keluar, di luar tuh biayanya mahal loh, gini gitulah ya. Apalagi cewek keluar sendirian, nanti pulang-pulang bawa anak, hamil di luar nikah gitu kan pasti. Cuman dari situ kayak omongan-omongan mereka lah yang sebenarnya membangun aku hingga aku ada di titik sekarang gitu. Maksudnya hingga aku akhirnya berhasil S2 gitu. Dan di situ aku lebih termotivasi aja sih Mbak, nggak yang down, mungkin sedih-sedih, cuman lebih ke nggak mikirin apa ya, aku tuh tipikal orang yang nggak peduli apa kata orang lain, as long as selama emak ridho, aku jalan aja, gas terus gitu sih Mbak. Jadi kalau misal aku mau nyerah, enggak, biasanya aku mau nyerah itu down itu karena biasanya karena emak sakit misalkan, sedangkan posisiku lagi di Jogja, nah itu udah down itu aku gitu. Tapi Kakak termasuk sama orang-orang yang tidak terlalu memperdulikan orang lain selagi orang tua bilang mangkat, ya mangkat kayak gitu ya Kak. Betul, jadi kayak apa ya, kalau prinsipku gini, mereka tuh tidak memiliki partisipasi dalam hidupku, mereka nggak ngasih aku uang jajan, mereka nggak ngasih aku apa-apa, jadi ya just ignore them, udah Yang nggak usah perlu pedulikan mereka gitu sih yang kalau perlu prinsipku. iya, yang perlu dikutip juga mereka nggak punya hak terkait kehidupan kita gitu. Betul, Iya. betul. Toh nanti ketika misalkan kita sukses, pasti mereka kayak ngaku-ngaku gitu kan, oh itu ini kok loh gitu. Julid, maaf ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa kita kan apa ya Kak di sini tuh terbuka ngobrol-ngobrol santai juga nggak berniat nyinggung siapa-siapa gitu. Iya, betul. Berbicara itu Kak, kan seperti yang telah kami dapat informasinya ya Kak, Kakak itu kan beasiswa LPDP ya Kak S2-nya. Itu kalau Iya, betul. semisal ngambil beasiswa LPDP itu ada nggak sih Kak kayak persyaratan-persyaratan khusus yang memang sangat urgent kita ungkapin nggak gitu? Entah itu Oke. Inggris atau apa gitu. Oh ya, syarat-syaratnya gitu ya Mbak ya. Ada nggak Kalau kayak untuk persiap uh, harus dipersiap banget? oke. Kalau menurutku pribadi, sesuatu apa ya, syarat untuk mendapatkan beasiswa ataupun syarat untuk kerja yang harus disiapkan sejak sekarang banget, khususnya bagi anak-anak yang masih SMA gitu ya, apalagi yang udah S1 itu adalah skill bahasa Inggris. Karena untuk S2, bahasa Inggris apa ya, kita nggak bisa bahasa Inggris, otomatis kita akan sangat buta di S2. Kenapa aku bilang gitu? Uh, aku termasuk memiliki privilege ya Mbak, memiliki keistimewaan dalam bahasa Inggris karena dulu di Anukoya aku ikut klub bahasa Inggris selama 4 tahun dan di situ jadi basicku di S1 sampai akhirnya aku S1 ngambil sastra Inggris terus S2-nya bahasa Inggris gitu kan. Cuman melihat pengalaman teman-temanku yang dari dulu nggak punya basic bahasa Inggris, mereka tuh kayak harus effort lebih gitu. Entah mereka harus kursus dulu di Pare 3 bulan dan itu biayanya mahal kan ya, kayak 3 juta lebih gitu. Terus referensi di S2 mayoritas buku-bukunya tuh bahasa Inggris. Jadi kalau kita nggak bisa bahasa Inggris ya selesai gitu istilahnya. Nah, itu mungkin ya yang perlu disiapkan pertama bahasa Inggris. Jadi memang belajar bahasa Inggris sejak sekarang. Walaupun ini aku punya cerita, Mbak. Aku boleh cerita dikit nggak? Atau ini dibatasin waktunya? Kita panjang lebar juga nggak boleh Kak, soalnya kita waktunya nggak terbatas. Oh iya, oke. Oke, jadi kemarin tuh ada
anak sastra Inggris UIN, dia dari Madura, aku lupa dia asli mana. Nah, dia pernah nanya ke aku gini, Kak, kalau misalkan pernah nggak sih kakak ditanya, dibilang sama orang-orang Madura tuh nggak ada gunanya ngomong bahasa Inggris, karena di Madura itu kita pakai bahasa Madura, bukan bahasa Inggris gitu. Nah, dia tuh sampai dibilang katanya bahasa Inggris tuh bukan bahasa agama kita, bukan bahasa agama Islam. Nah, di situ aku kayak kaget dengan apa yang dia bilang, karena menurutku semua sumber ilmu itu dari Al-Quran, salah satunya bahasa Inggris gitu ya. Nah, dari situ aku bercita-cita sih, jadi kayak setelah tujuanku S2 ini salah satunya ingin membuktikan ke orang Madura, khususnya di Sumeneb gitu ya, kalau bahasa Inggris tuh penting gitu. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris ya udah wassalam gitu, kalian nggak bisa kemana-mana gitu. Tuh yang pertama. Yang kedua, mindset apa ya, jangan pernah punya mindset bahwa kuliah itu mahal. Ya walaupun memang kuliah mahal ya, tapi kalau kalian misalkan mau cari beasiswa, kalian mau berusaha, kalian mau mencari informasi-informasi tentang kuliah, bagaimana cara lulus kuliah tanpa harus mengeluarkan sepeser pun gitu. Nah, itu kalian bisa kok sebenarnya. Tinggal seberapa keras perjuangan kalian aja gitu sih. Kalau menurutku. Jadi pertama skill bahasa Inggris, kedua kalian harus punya mindset, karena dari mindset itu nanti kalian akan nyari informasi, oh di kampus ini syaratnya ini, kampus itu syaratnya itu gitu. Gitu Mbak, kalau menurutku ya skill bahasa Inggris yang paling penting. Poin yang dapat diambil ya Kak untuk teman-teman yang ada di rumah juga yang sekarang sedang nonton bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, sebenarnya semua orang itu punya kesempatan yang sama. Cuman Betul. bagaimana caranya kita dapat kesempatan itu dengan sebaik mungkin, seperti itu ya Kak. Iya, betul banget, banget Mbak. Jadi gini juga Kak, ada beberapa juga yang sering nanya gitu. Kalau semisal beasiswa LPDP itu kampusnya ditentuin atau kita bisa ngambil sendiri Kak? Gimana? Oh, oke. Kalau untuk beasiswa LPDP itu, kampusnya kita bisa milih sendiri selama kampusnya ada di list yang ditentukan oleh sama LPDP. Jadi LPDP itu punya beberapa list, banyak listnya. Misal ya, kalau di Jogja tuh ada UNY, ada UGM, ada UIN, terus ada apa lagi? UPN gitu kan. Nah, disitulah kita bisa mendaftar. Jadi sebelum daftar kita tuh harus harus lihat dulu panduannya, kampus mana yang ditentukan oleh LPDP, apakah jurusan yang kita pengen ada di kampus itu atau enggak gitu Mbak. Jadi memang tidak semua kampus bergabung dengan LPDP, karena kalau nggak salah ya syarat kampus buat ini tuh kayaknya akreditasinya harus ada kayaknya ya kalau nggak salah. Jadi intinya tidak semua kampus dibiayain oleh LPDP karena ada kriterianya gitu. Berarti luar negeri juga bisa berarti ya Kak, asalkan itu tercantum ke dalam list pembiayaan LPDP gitu. Bisa banget. Jadi kan LPDP itu kan bisa dalam negeri, bisa luar negeri gitu kan. Jadi dan for your information buat teman-teman ya, jadi listnya itu tidak hanya 1-2 gitu, banyak gitu. Bahkan hampir ratusan list kampus yang ada di Indonesia, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Keren berarti ya Kak. Iya, jadi makanya kalau misal teman-teman pengen kuliah ke luar negeri, gas, ayo ke luar negeri gitu. Ayo bareng aku. Boleh. S3 ya Mbak, amin. Aku tuh sempat Kak, kagum tuh sama kakak, soalnya kan Kak, sama orang-orang Batu Putih, terus ini beasiswa bergengsi loh gitu tuh. Jadi kayak ada nggak sih tips buat teman-teman gitu Kak, teman-teman yang ada di rumah gitu, tipsnya, soalnya kan dari teman-teman itu terkadang kesulitan untuk mencari beasiswa gitu. Mereka punya keinginan untuk kuliah, tapi kembali lagi ke awal, kata kakak itu kan mindsetnya orang-orang itu kan dia mahal, meskipun kenyataannya begitu, tapi sebagaimana kita sebagaimana usaha kita itu bisa diselesaikan dengan banyak beasiswa di luar sana kayak gitu. Nah, sudah dikatakan kakak kan sekarang sudah alhamdulillah lolos di LPDP, alhamdulillah sekali. Nah, buat teman-teman di sana
buat saya juga nih Kak, kan masih semester 5, nanti amin-amin kalau semester 2 bisa lanjut Amin, gitu kan, pengennya kan kayak gitu. amin, Bisa amin. mempersiapkan dari Iya, sekarang gitu. Tips oke, tips lolos oke, versi Kak Juli. uh, oke. Kalau tips and trick lolos LPDP gitu ya, atau mungkin lolos beasiswa apapun, pertama siapkan semua berkas-berkasnya. Nah, sekarang itu menurutku yang perlu dibilang atau perlu dilakukan oleh anak muda gitu ya, si anak muda. Aku masih anak muda. Jadi, yang perlu dilakukan oleh istilahnya apa ya? Ya, remaja-remaja sekarang adalah jangan gunakan HP kalian hanya untuk scroll TikTok. Itu sih. Sepakat. Gunakan HP kalian untuk mencari informasi beasiswa. Caranya gimana, Kak? Ketik aja informasi beasiswa S2, pasti muncul banyak. Nah, dari situ kalian kepoin, kalian cari, searching, riset itu informasinya gitu ya. Jangan tanya ke orang, tapi langsung tanya Google. Ada yang namanya Mbah Google. Eman-eman loh, uang kalian tuh mahal, dibelikan kuota, cuman buat lihat TikTok, yang mungkin ya isinya beredukasi, tapi kan not all of them kan, tidak semuanya gitu. Nah, itu pertama. Kedua, jadi intinya riset ya, riset sejak sekarang. Kamu pengennya beasiswa apa? Karena tidak semua beasiswa itu full. Jadi misal nih, aku LPDP itu kan full. Biaya hidup ditanggung, biaya buku, biaya penelitian, kampus, dan semuanya ditanggung. Sedangkan ada beberapa beasiswa yang hanya mengcover biaya hidup. Ada yang hanya mengcover biaya kampus. Nah, itu harus diketahui lebih mendalam. Nah, setelah kalian riset, misal mbaknya ya, mbak ini kan, maaf mbak, namanya panggilannya siapa? Udah Fairoza, lupa. Fairoza, Apa? Oh, Fairoza, Hairoza. Oke, iya mbak. Oke, jadi mbak ini kan sekarang semester 5 nih, jadi bisa persiapan. Oh, aku pengen misal di kampus Monash gitu, Monash University, atau aku mau di UGM. Nah, cari tuh, oh di UGM ternyata ada jurusannya. Syaratnya apa masuk ke UGM? Syarat beasiswanya apa? Karena biasanya beasiswa S2 antara kampus sama beasiswa itu terpisah ujiannya. Jadi kita ujian tuh 2 kali gitu. Ya ujian beasiswa, ujian kampus gitu. Nah, itu setelah kalian riset, siapkan berkas-berkasnya. Misal berkasnya yang diminta ijazah, terus esai, motivasi studi, atau apalah itu yang diminta itu segera persiapkan sedini mungkin. Biar nanti ketika udah mereka buka pendaftaran, kita langsung daftar. Sudah, gitu doang sebenarnya sih, secara singkat. Tapi aslinya, ya kalau kalian belum bisa bahasa Inggris, silahkan kursus bahasa Inggris. Kakak kemarin juga kursus di Pare ya Kak atau enggak? Enggak. Itu yang sering orang-orang tanyakan ke aku. Kak Yuli kursus di Pare? Enggak, I'm not that rich. Aku tidak sekaya itu ya, walaupun ya mungkin Pare ada yang murah ya. Cuman aku enggak kursus di Pare. Aku itu kursus di FLC, itu cabang EAL di Anokoya. Jadi aku kursusnya di Lenteng dari tahun 2014. Enggak heran sih, soalnya perjalanannya udah sejauh itu sampai jadiin Kak Yuli yang sekarang gitu. Yang Enggak. Aku terakhir masih nih, belum apa-apa. yang terakhir nih Kak buat teman-teman berbicara mengenai yang udah berprestasi nih ya Kak. Eh, ada gak Kak harapan ataupun apa tanggapan Kak Yuli terkait pemuda-pemuda di luar sana khususnya anak-anak Topotean gitu. Iya, iya. Oke. Kalau dari aku pribadi, harapanku adalah ini harapanku sama kakakku, karena dari kemarin itu aku sama kakakku sempat berbincang, kita mau mengadakan komunitas yang kayak komunitas Topotean gitu, tapi mungkin nanti kita bisa diskusikan di nanti gitu ya. Jadi harapanku adalah semoga anak-anak Topote semakin banyak yang menempuh pendidikan, baik di Madura maupun di luar Madura. Karena tanpa pendidikan kita akan buta. Memang kita sebagai perempuan pasti jadi yang namanya bu dapur. Ya mau makan kemana kalau kita nggak jadi bu dapur kan? Cuman dopornya kita sama dopornya orang lain pasti berbeda. Tuh yang pertama.
Semoga semakin banyak yang menempuh pendidikan. Yang kedua, dari aku pribadi, dari hatiku yang paling dalam, semoga pernikahan di bawah usia yang sebenarnya layak untuk nikah itu semakin berkurang. Karena jujur, aku pribadi sangat miris melihat tetangga-tetangga ataupun orang-orang di sekitarku yang mungkin masih berumur 13 tahun tapi mereka menikah, terus habis menikah mereka merantau ke Jakarta. Ya nggak ada yang salah sebenarnya dari itu semua, cuman lebih ke bagaimana dengan Topote. Topote itu sebenarnya kaya akan banyak hal. Di situ ada tambang, terus di situ ada apa namanya, ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita kelola dengan baik kalau misalkan kita mau gitu. Tapi kalau dengan nikah muda terus kita pergi merantau demi uang, Topote mau kemana gitu kan. Jadi kayak ya sudah, kita sebagai pemuda Topote akhirnya membantu kota lain untuk jaya, bukan membantu Topote untuk jaya. Gitu sih Mbak. Dua aja. Berpendidikan, jangan menikah muda. Sebenarnya itu sih Kak yang paling menjadi penghambat ya untuk masyarakat Batu Putih itu sendiri dari kemarin sih. Malah di rumah banyak yang teman-teman yang adik-adik yang lulusan SD itu udah nikah gitu. Sebenarnya bener nggak ada Iya yang kan, salah. Cuman nggak ada kayak yang salah. gitu. Iya, betul-betul. Soalnya gimana ya, kayak miris saja sih sebenarnya gini. Misalkan ya, kayak nikah muda, terus banyak juga ini kasusnya. Nikah muda, tiba-tiba beberapa bulan cerai karena urusan yang sebenarnya kalau misalkan itu orang dewasa yang mendapatkan itu pasti selesai gitu, nggak harus cerai. Tapi karena pikiran mereka masih labil, masih pikiran ala bukan bocil, lebih ke labil gitu ya. Akhirnya mereka memilih untuk yaudah cerai. Dengan segampang itu mereka bilang cerai gitu loh. Dan udah tuh rusuh antara dua dua keluarga gitu. Gitu. Ya, soalnya apa ya Kak, emosionalnya itu masih belum terbangun dan mentalnya itu masih Betul, belum betul. benar-benar matang kayak gitu. Oh Iya, iya Kak, ya. ini ada yang nanya Kak Yuli. Aku bacain ya Iya. Kak. Oke, Kakaknya boleh. untuk apa sih yang menjadi motivasi Mbaknya sehingga Mbaknya bisa seperti saat sekarang ini katanya Kak Yuli. Motivasi sih Kak Yuli. Oke, kalau ditanya motivasi, motivasiku untuk berproses gitu ya, untuk selalu berproses dan memperjuangkan apa yang aku impikan itu adalah emak. Jadi dari dulu itu kalau misalkan aku ditanya kenapa aku sampai melanjutkan S1 sampai S2 gitu ya, itu adalah emak. Karena mungkin ini klasik ya, maksudnya kayak ya orang tua pasti menjadi inspirasi bagi kita. Cuman kalau misal ditanya sejarah panjang akhirnya aku bisa berada di sini tuh karena ya perjuangan emak. Jadi yang selalu menjadi motivasiku tiap hari itu adalah emak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua karena motivasinya aku pengen bermanfaat kepada orang lain. Dulu itu aku pernah nggak bisa matematika sama bahasa Inggris dan aku di kayak underestimate apa underestimate itu direndahkan sama temanku. Sampai di situ aku bilang aku mau pintar biar aku bisa ngajarin orang lain. Itu yang menjadi motivasiku, akhirnya aku suka belajar gitu. Oke, jadi begitu ya Kak, siapa ini yang nanya Kak Aisi Bogeng. Jadi begitu Kak Aisi Bogeng, motivasi terbesar dari itu yang pertama yang menjadi kekuatan terbesar itu adalah emak. Iya, Meskipun itu terlihat apa semacam motivasi klasik yang gitu. sudah digunakan oleh banyak orang, tapi memang Iya. benar-benar menjadi kekuatan terbesar. Ketika seorang orang tua itu bilang mangkat nak, ya waktu mangkat kayak gitu ya. Betul, betul, betul. Oke Kak Yuli, kayaknya kita sudah cukup panjang lebar ya Kak Yuli dari tadi ngobrol-ngobrolnya. Oke, Barangkali dari siap. Terima teman-teman kasih. juga, dari teman-teman di rumah yang nonton, barangkali ada yang mau nanya. Ini Oh kayaknya ada ini yang nanya lagi deh, Mbak. Bentar. Hmm, dari Kak Dirjo Studio. iya. Nanya Mbak, katanya, Mbak sebagai Reng Tokoteh, kapan target nikah? Nunggu sukses kah atau umur kah? Karena saya yakin ketika pulang ke Tokoteh pasti disodong kapan nikah, kapan dilamar, katanya Kak Yuli.
apa ya? Hilalnya nggak kelihatan, Mas. Atau Mbak. Pertama, alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah tuh emak dan keluarga dekatku itu tidak pernah nanya kayak bila si Akabina. Tuh nggak pernah. Karena aku sudah sounding, aku sudah ngomong kalau aku mau cari ilmu dulu, baru aku mau menikah gitu. Nah, kalau misal ditanya target nikah kapan, nunggu sukses atau umur, nunggu jodoh sih lebih tepatnya. Ya gimana, maksudnya gini ya, kita nggak bisa target. Misal aku menarget, oh aku mau nikah umur 25 tahun. Nah, kan nggak tahu jodohku datangnya nanti tiba-tiba 27 tahun. Kan we never know. Nunggu sukses. Sebenarnya sukses itu sukses seperti apa? Kan tingkat suksesnya tiap orang tuh beda-beda gitu ya. Terus, jadi kalau aku pribadi lebih ke, bukan nunggu jodoh ya. Iya nunggu jodoh yang dikasih Tuhan saja. Misal jodohnya dikasihnya 2025, ya sudah berarti nikahnya 2025 gitu. Kalau ditanya nunggu seseorang, tidak, saya tidak nunggu seseorang. Saya hanya nunggu jodoh dari Tuhan saja gitu. Oke, jadi begitu ya Kak Dirjo Studio bisa nih. Amin-amin barangkali jodoh. Aduh. Aduh. Ada-ada Ya, takdir saja. Tuhan itu kan gak ada yang tahu ya Kak Yudi. Betul. Takdir tuh nggak ada yang tahu kan, kita nggak tahu ya, mati, jodoh, rezeki itu kan di tangan Tuhan. Jadi ya kita hanya pasrah saja kepada Tuhan gitu. Oke, dari teman-teman kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi nih Kak Yudi. Iya. Nggak apa-apa. Mbaknya keren, semangat Mbak. Kuliah di mana Mbak? Mbak keren sekali bisa lulus LPDP. Aku juga pengen gitu. Aku kuliah di Amin, amin. STKIPP Di mana? dari Sumenep. Oh, STKIPP dari PGRI. Sumenep. Oh iya ya, keren-keren. Berarti ngelaju dong dari rumah ke PGRI. Maksudnya kayak ditempuh dari Topote gitu atau ngekos? Kos Kak. Awal-awal aku PP, cuman Mm-mm. lama-kelamaan kayak Kak kadang tuh masuknya sampai jam 5 sore. Oh iya, Perempuan-perempuan betul, kan pulang betul sih. takut di Betul. jalan jadinya ngekos aku. Betul. Oh iya, boleh lah nanti mampir ke semua. Oke. Boleh, boleh. Eh, Siap Mas atau Mbak, nanti saya mampir insya Allah. Gratis foto-foto. Foto-fotonya pakai HP sendiri ya. Oke Kak, mungkin segitu dulu ya Kak percakapan Oke. kita pada kesempatan. Kenapa? Ini nggak bisa di terus Oke. Kak. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih. Sukses selalu buat ini. Terima Kim kasih. ya namanya. Ya. Sama-sama. Semangat ya. Semoga sehat selalu dan kapan-kapan semoga kita Amin. dapat kembali melanjutkan. Amin. Nanti. Oke, siap Mbak. Terima kasih ya Mbak. Aku